Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tafsir pagi ini adalah Suratul An'am, surat ke-6, ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Qalu dan mereka berkata. Siapa yang berkata? Al-mukadzibuna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mendustakan Nabi. Nah, ini kalau ada kata ganti, ya harus ditegaskan siapa ya. Jadi kekeliruan menempatkan kata ganti itu akan menyebabkan kekeliruan tafsir. Laula unzila alaihi malak. Mengapa tidak diturunkan alaihi atasnya? Atasnya siapa? Kepada Nabi maksudnya. Jadi orang-orang yang mendustakan Nabi berkata, kenapa yang diturunkan kepada Nabi bukan malaikat? Ya, yang diturunkan bukan malaikat. Malak itu bentuk tunggal dari malaikah. Malak itu mufradnya malaikat. Tapi kandung dalam bahasa Indonesia sudah disebut malaikat. Ya, jadi malaikat itu sendiri artinya jamak, malaikat-malaikat. Sama dengan kata data. Data itu jamak dari datum. Tapi sudah terkenal data. Jadi mengatakan data-data itu salah. Mengatakan data-data itu salah. Jadi data saja. Karena data itu sendiri udah jamak. Sama dengan malaikat-malaikat. Tapi ada yang jumlah kata-katanya dua, artinya satu, seperti kuda-kuda. Kuda-kuda artinya ada dua macam. Kuda-kuda bangunan, ada kuda-kuda bagian dari jurus silat ya, pasang kuda-kuda. Nah, bukan berarti kudanya banyak. Tapi kalau artinya binatang, kuda-kuda juga. Kuda-kuda itu berlarian. Ya, jamak arti. Nah, dari sinilah ada pemaknaan ganda ya pada bahasa. Nah, itu bahasa kita. Wa ila faqad ja'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin wadhihah. Kata di sini, wa inna ma talabu dzalika liyakuna dzalika misdaqan lahu. Supaya kenapa mereka minta yang diturunkan malaikat? Supaya membenarkan, supaya cocok dengan keinginan mereka. Jadi supaya mereka yakin gitu. Wa hadzal iqtirahu ta'annud, usulan ini adalah usulan nyeleneh. Jadi yang mereka usulkan ini bukan karena
keingintahuan, bukan. Karena memang ngerjain Nabi gitu. Jadi apa itu bahasa? Ngerjain Nabi. Bikin masalah pada Nabi. Wa ila faqad ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin wadhiha. Kalau bukan karena nyeleneh, ayat-ayat sudah banyak datang. Mukjizat sudah ada pada disampaikan Rasulullah. Rasulullah sudah mengeluarkan banyak mukjizat. Ya, tadi kemarin sudah disampaikan. Andaikan Quran itu turun dalam bentuk kertas-kertas yang berterbangan dari langit sekalipun, seperti uang yang ditebarkan lewat pesawat, gitu kan, sehingga bisa diambil dengan tangan, tetap aja mereka akan komen, in hadza illa sihrum mubin. Tiada lain, ini adalah sihir. Tetap aja dia komen, karena memang niatnya itu bukan untuk percaya. Niatnya memang udah nggak percaya. Gitu. Jadi maksudnya, kalau orang itu sudah benci, apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci itu tetap jelek gitu. Nah, gitu kan? Maka kita tidak boleh menghadapi seseorang dengan kebencian atau dengan cinta yang amat sangat, cinta yang berlebihan. Sebab cinta yang berlebihan juga sama, akan memandang yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Yang jelek dianggapnya baik, gitu kan? Seperti cinta kita kepada anak, ya kan? Kita sering menutupi aib mereka. Contohnya kepala kita dikemplang aja sama tangannya, malah kita ketawa. Harusnya kan dibalas lagi kan? Ngelunjak kamu, tok gitu. Ya kan? Lalu tubuh kita dikencingi, apalagi oleh cucu, malah tertawa. Harusnya kan lempar, wah kamu itu. Ya kan? Kalau kita mau jujur gitu kan? Tapi itulah kasih sayang yang mengemuka, membuat suka menjadi tidak suka, yang tidak suka menjadi suka, yang benci menjadi cinta, cinta menjadi benci. Jadi kita tidak boleh keterlaluan katanya. Ya, katanya gitu, ahbib habibaka yaumamma. Sukailah orang yang kau sukai dengan biasa-biasa saja, jangan keterlaluan. Asa ayakuna bagidota yaumamma. Sebab boleh jadi orang yang kau suka menjadi orang yang kau benci suatu saat. Idola kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendukungnya. Biasanya kalau di dunia barat dibunuh. Ya, dia mendukung benar gitu. Pas dia datang, cuek aja, dibunuh sama dia. Ya kan, gitu kan? Kita masih teringat ada dulu tuh kopi sianida. Kopi sianida itu kan dibunuh oleh kekasihnya. Nah itu. Jadi cinta yang berlebihan itu juga akan membutakan seseorang. Begitu juga bagi doka haunamma. Bencilah pada orang yang benci, pada orang yang kau benci, tapi jangan keterlaluan. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Sebab boleh jadi nanti orang yang kau benci itu justru orang yang kau sayang. Jadi benci menjadi sayang itu bisa berubah dalam waktu singkat. Ya. Contohnya Umar bin Khattab yang tadinya benci pada Rasulullah berubah menjadi sayang, membela mati-matian. Contohnya begitu. Kita lanjutkan. Wala a'zam min annahum lamma talabu ayatan arahum insyikakal qamar. Tidak ada ayat yang lebih besar melebihi terbelahnya bulan. Jadi bulan di zaman Nabi itu pernah terbelah. Ini sulit dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, ya, bulan besar sekali. Bagaimana bisa terbelah? Tapi ini menurut para ahli tafsir terjadi betulan.
Nah, haitsu insyaqal qamar nisfain wa syahaduhu. Pada saat itu bulan terbelah menjadi dua bagian dan mereka menyaksikannya dengan kasat mata, dengan mata telanjang. Wa hadza taghyirun fil aflaq. Nah, ini tentu akan melakukan ada perubahan di langit. Jadi struktur sistem yang terjadi itu pasti berubah karena dia terbelah ya. Nah, tapi bagaimana akibat yang waktu itu? Fahiyya min akhbari ayat. Itu termasuk ayat mukjizat Rasulullah yang terang-terangan bisa disaksikan banyak orang. Lakin qaulahum hadza min babi ta'anud wa tahaddi wal i'jaz. Tetapi keterbelahannya bulan itu bukan atas permintaan. Bukan atas permintaan mereka. Sehingga tidak terjadi siksa. Jadi setiap mukjizat yang diminta dituntut oleh kaumnya, ya, mereka menuntut mukjizat, lalu Allah turunkan. Kalau mereka tidak berubah menjadi beriman, pasti akan turun hukuman, turun azab dari Allah. Tapi kenapa keterbelahan bulan itu tidak mengakibatkan azab? Karena mereka nggak minta, cuma Rasulullah tunjukkan. Tuh. Jadi setiap permintaan yang tidak konsekuen, ya, kalau sampai begini kami akan beriman. Contohnya, begitu diturunkan dia nggak beriman, maka akan mengakibatkan azab. Kita lanjutkan. Walau anzalna malakal laqudiyal amr. Kalau anzalna kami turunkan malakan seorang malaikat, nggak boleh sebut seorang ya, nah, sebuah apa gimana? Sebuah nggak boleh benda, ya. Malaikat aja. Seorang bukan orang. Kalau kami turunkan satu malaikat, laqudiyal amru, niscaya urusan diselesaikan. Maksudnya urusan diselesaikan apa? Mereka akan dibinasakan. Karena kalau turun malaikat kan raksasa tuh, ya akan besar sekali, ya, habis mereka. Summa la yunzarun, kemudian mereka tidak ditunggu, tidak diberi waktu, hanya kontan. Kalau malaikat yang kami jadikan rasul, bagaimana mereka bisa berinteraksi? Interaksinya gimana? Satu besar, satu kecil. Aila yumhalun, artinya mereka tidak diberi tempo, wal yu'ajaluna bil uqubat wal iyadzubillah. Tetapi mereka disegerakan siksanya kalau sampai turun malaikat. Yakni artinya law anzalna malakal lan tahal amru binuzul iqabi bihim. Seandainya ya, kalau kami turunkan malaikat, niscaya urusannya peragat kata Rasul. Selesai. Urusannya selesai. Binuzulil iqabi bihim. Dengan turunnya azab. Nah, jadi istilahnya kalau cerita tamat. Ya kan? Kalau turun huru hara tamat. Ya, selesai. Sama dengan kiamat besar terjadi, udah selesai kehidupan. Li'annal umama sabiqa idza tarahat ayatan muayyanatan thumma u'tul ayatal muayyanah allati talabuha thumma lam yu'minu ukhidhu bil iqab duna imhal. Karena ini pernah terjadi pada umat terdahulu. Kalau mereka minta mukjizat kemudian dikabulkan, mereka tidak segera beriman, maka azab turun. Walam ta'khad Quraisyun bi ayatin syiqqaqil qamar. Tetapi orang Quraisy tidak diturunkan azab oleh Allah dengan terbelahnya bulan. Li'anna lam tatlub hadhil ayat muayyana. Karena bukan permintaan mereka. Jadi keterbelahan bulan itu bukan permintaan orang Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW aja memperlihatkan mukjizat beliau. Hakadha qala ahlul ilmi, begitulah tafsir dari ahli ilmi. Amma idza tarahal mukadzibuna li rusul ayatan muayyanan summa ja'at wa lam yu'minu nazala bihil azab. Adapun jika pendusta-pendusta rasul itu
menuntut ayat, kemudian ayat itu betul-betul datang, lalu mereka tidak beriman, maka azab pasti turun. Jadi kita jangan nantang-nantang. Kalau kita ingin dikabulkan, tidak beriman, azab akan turun. Qauluhu firman Allah, walau ja'alnahu malakan, yakni lau ja'alna rasulah malakan, seandainya kami turunkan rasul. Ya, dutanya ini bukan manusia. Seandainya nabinya itu bukan manusia, malaikat, ya. La ja'alnahu rajulan. Niscaya kami akan jelmakan dalam bentuk laki-laki. Kalau memang malaikat yang akan menjadi rasul, pasti bentuknya laki-laki. Ya. Walau furido anna naja'ana malakan falabudda an naja'alahu basyaran. Kalau yang kami turunkan itu harus malaikat, maka harus dalam bentuk manusia, laki-laki. Li'annahu la yatal'am malak mal basyar. Sebab kalau diturunkan dalam bentuk aslinya malaikat, loh pasti mereka kencing-kencing lah. Ya kan? Karena Rasulullah pernah diperlihatkan malaikat Jibril, mukanya saja memenuhi seluruh alam yang ada. Diperlihatkan mukanya saja. Jadi yang dilihat mukanya doang. Setiap dia ngelihat kemana pun mukanya. Lah pasti kencing-kencing lah. Bagaimana? Ditiup aja udah sama dengan kita niup binatang yang kecil. Terbang kemana-mana. Nah itu. Jadi ada ketidaksesuaian. Wow, sekarang diturunkan nabi aja kita masih menganggap nggak sesuai. Kan itu nabi katanya. Yang suka beralasan tuh, ini contoh dari nabi begini. Kan itu nabi. Kita nabi-nabi gitu. Padahal laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nabi diturunkan untuk menjadi contoh, ya, sampel supaya diikuti. Itu kan nabi. Kita sama kita itu menabi. Nah, apalagi malaikat. Ya kan? Fala Buddha. Walihadza qala Allah tabaraka wa taala, karena itu Allah menyatakan dalam surat 17 ayat 95. Qul, katakan, laukana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Katakan, seandainya di bumi ini malaikat, maksudnya penduduk bumi ini malaikat, mereka berjalan, artinya yang jalan-jalan di mana-mana itu malaikat, mutmainin, mereka tinggal di sana, niscaya rasulnya akan malaikat. Jadi mereka menuntut malaikat. Ya kalau penduduknya malaikat baru malaikat, kalau jin ya jin. Bukan? Nah, kalau manusia ya manusia. Kalau kita harus menjadi guru bagi bangsa jin, ya susah lah bagaimana. Mereka nggak kelihatan, kita kelihatan. Mungkin dakwah saya kalau ngaji begini, ya di depan saya nggak ada orang, ngomong aja sendiri. Katanya ngomong sama jin. Sebagian ustadz katanya begitu. Wah, saya ini termasuk mendakwai jin-jin gitu. Katanya gitu. Beberapa hari yang lalu datang rombongan jin sama saya. Nah, katanya gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Allah sendiri menyatakan itu. Andaikan yang mereka minta itu malaikat, tentu Allah juga akan turuti sepanjang audiennya malaikat. Ya, penduduk yang didakwai juga malaikat. Wong bukan malaikat saja mereka ngomong begitu. Kan itu nabi. Padahal suruh ditiru kan, suruh jadi teladan. Lakin laisa fil ardi illa basyar. Tetapi di bumi ini memang sudah Allah tempatkan manusia. Wala yumkin ayursila ilai malaikatan. Karena tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin Allah mengutus Rasul itu dengan malaikat. Li'anna dzalika la yunasib. Karena tidak sesuai. Nanti dikomplain lagi, kok yang diturunkan malaikat.
Jadi manusia itu aktsara sayyidin jadala. Manusia itu membantah terus itu. Nggak mau nurut begitu saja. Walau ja'alnahu malakan. Kalau memang kami jadikan Rasul itu malaikat, dalam bentuk malaikat, la ja'alnahu rajulan. Niscaya kami akan menjadikannya seorang laki-laki. Wa hina idzin yabqal iskal. Walihadza qala walalabasna alaihim ma yalbisun. Niscaya akan keliru nanti. Akan recok kalau sampai yang diutus Rasulnya itu malaikat. Ini recok. Sholat contohnya, ya sampai lama. Yang malaikat, pantas saja, nggak makan, nggak minum. Tapi ini Rasul, kan? Rasul sendiri kadang-kadang puasa itu nggak berbuka, dijadikan satu dengan sahur. Sahabat-sahabat ingin meniru, jangan, kalian tidak akan kuat. Aku diberi kekuatan lebih daripada kalian. Kita tahu kan sahabat-sahabat itu punya kekuatan yang luar biasa. Seperti Umar bin Khattab yang pernah saya ceritakan. Ya, bahwa beliau bisa mengangkat gerbang besi dengan satu tangan. Ya, kalau kita mau udah, wah, langsung panggil tukang urut. Gak keangkat, orang sedikit aja udah loyo. Nabi kan waktu ngangkat itu kan di atas 53 tahun. Karena perang terjadi setelah 53 ya. Maksudnya Umar bin Khattab. Bayangkan, kalau kita bayangkan itu ada Samson and Delilah. Itulah yang tokoh-tokoh yang kuat-kuat. Nah itu Umar, salah satunya. Gak pernah meleset kalau nebas orang itu. Nggak pernah meleset. Bayangkan bagaimana orang nggak ngeri itu, ngelihat begitu. Nah kita lanjutkan, kesimpulannya. Al-faidatul ula ta'annutul mukadzibina lirusul. Pertama ingin memberitahu bahwa orang-orang yang mendustakan Rasul itu ngeyel terus. Komplain terus. Wa talabum ayat. Ya, selalu mereka menuntut. Ma'anal ayat kanat maujudatan. Padahal ayat-ayat yang ada sudah ada. Kita selalu bertanya-tanya. Padahal sudah di depan kita, yaitu Quran dan hadis. Telitilah. Orang-orang Arab aja kebingungan, apalagi kita. Orang Arab saja punya kemampuan bahasa Arab, bahasa dia. Dia aja nggak bisa ngarang seperti Quran. Jadi mukjizat yang sudah ditampakkan oleh Rasul-Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang terbesar itu Quran. Quran masih bisa kita pegang sepanjang masa, terbuka untuk diteliti. Ya, bukan saja orang Muslim yang meneliti, tapi plus orang kafir. Kalau sampai ada cacat, pasti kita sudah dijungkir balikan oleh mereka. Mana kata nabimu benar, pasti sudah dijungkir balikan sampai hari ini. Sebab Quran ini tidak hanya menjadi penelitian orang Islam, mungkin saudara akan kaget kalau ada orang Nasrani lebih fasih daripada kita. Ya, sebab salah satu syarat di komunitas tertentu untuk bisa menjadi pendeta itu harus tamat Iqra 6 jilid. Kita aja nggak tamat. Harus tamat. Fasih. Itu mereka. Sehingga ketika dia mendakwai kita tercengang. Karena mereka menguasai Quran. Nah itu. Kita lanjutkan. Yang kedua, annal mukadzibin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'minuna bil malaikah. Orang-orang yang mendustakan Nabi, ya, mereka juga mengimani malaikat. Karena itu mereka minta, kenapa bukan malaikat Rasulnya itu? Kenapa Muhammad? Ya sekarang beginilah. Kan di sana itu orang-orang Yahudi ini dianggapnya ras yang unggulan. Ya, tiba-tiba Rasul itu lahir dari ras yang berbeda menurut mereka. Ras hina gitu.
Kan mereka terbiasa menganggap dirinya tuh lebih ya. Ya dia melihat ini orang Arab, kulit hitam. Wah, masa sih dia yang jadi nabi? Itu kan, jadi dia nggak terima. Maka itu selalu dikerjain. Rasulullah dikerjain terus. Jadi sesungguhnya mereka percaya adanya malaikat. Tapi mereka berkeyakinan malaikat-malaikat itu putri-putri Tuhan. Putri-putrinya banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Mereka meyakini malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan. Musyrik makanya. Yang ketiga, annal mukadzibina linabiyyi ya'lamuna annal malaikata fis sama. Orang-orang yang mendustakan nabi, mereka tahu bahwa malaikat itu ada di langit. Ya, wa annaha maqarruhum. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat ya, yang di langit itu menjadi makar, tempat tinggal mereka. Ya. Jadi domisili malaikat-malaikat itu di langit. Makanya terjadi hujan, karena hujan itu kencingnya malaikat. Malaikat itu kencing, itu hujan. Tuh. Itu kepercayaan mereka. Terus kalau mereka banting pintu keras, nah itulah terjadinya petir. Tapi walaupun kita menganggap itu lucu, itu pelajaran di madrasah. Jadi saya ketawa itu. Bagaimana ya? Geli itu. Oh, ada keterangan begini. Itu ya di madrasah-madrasah. Yang penulisnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawawi Bantani. Jadi kenapa terjadi gempa? Dunia ini ada di atas tanduk kerbau. Jadi kerbau kan sekali-kali gibrik begini. Itu katanya gempa. Saya ketawa, tapi itu pelajaran aku. Kalau saya ketawa nanti dikiranya melecehkan pelajaran kan. Itu tafsir An-Nawawi yang digandrungi oleh kita. Jadi kita harus meyakini bahwa manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Jangan mencoba-coba menafsirkan sesuatu yang tidak ada sumbernya gitu. Nanti akan dipatahkan oleh ilmu pengetahuan. Itu yang tadi saya pernah katakan. Ya. Saat seorang wanita datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau perempuan mimpi bersetubuh, wajib mandi nggak? Gitu kan? Nah, redaksi hadisnya ini, na'am, idza ra'atil ma. Benar, kalau dia melihat air. Air ini oleh ulama ditafsirkan dengan mani. Nah, saya kan ngikut, namanya saya pengikut ulama. Iya, kalau keluar mani. Langsung dibantah oleh dokter spesialis. Tapi dia sangat santun. Dia mojokin saya setelah selesai pengajian. Ustadz nggak buru-buru? Enggak. Saya ingin memberi penjelasan. Ya, tambahan buat kita semualah. Ustadz ketahui saya ini dokter spesialis. Nah, kenapa Pak Dokter? Tadi keterangan Ustadz bahwa perempuan mengeluarkan mani itu tidak bisa dibenarkan oleh ilmu pengetahuan manapun. Sebab seumur hidup perempuan tidak memproduksi mani. Loh, tapi saya bilang ini keterangannya begitu. Ya, itu menurut ilmunya begitu. Jadi kalau mengeluarkan cairan iya, tapi bukan mani. Wah, penasaran, begitu saya pulang pengajian, saya geledah. Saya nggak salah, karena saya menirukan ulama. Ulama ini kan rata-rata laki-laki ya. Jadi dia sendiri nggak ngerti soal perempuan kan. Ya kalau yang menafsirkan perempuan, masa saya nggak pernah keluar kok begitu kan. Nah itu. Ternyata sabda Nabi itu, ini buktinya bahwa Rasulullah ini adalah mendapat wahyu. Kalau Rasulullah bukan wahyu, pasti salah. Sebab Rasulullah tidak menyatakan mani.
benar kalau dia mengatakan mengeluarkan air, maksudnya cairan. Nah, cairan itu bukan mani, tapi lubrikasi. Cairan lubrikasi. Saya jadi, Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Berarti Rasulullah benar-benar Rasul. Kalau bukan mau udah dilecehkan oleh pengetahuan, dijatuhkan. Ternyata Rasulullah mengatakannya na'am idza ra'atil ma. Benar. Kalau dia melihat cairan. Bukan mani. Jadi menafsirkan mani itu bukan dari Rasul. Tapi dari ulama. Nah, ulama ini kebanyakan laki-laki. Ya kan? Nah, ulama jarang perempuan. Dilanjutkan. Begitulah kalau orang tidak mendapatkan wahyu, dia pasti akan tafsirnya salah. Sama dengan tadi tuh, malaikat tinggal di langit benar. Tapi bahwa hujan itu kencingnya malaikat, petir itu karena mereka banting pintu, itu tidak bisa dibenarkan oleh teori ilmiah. Ya, nanti oleh Quran sendiri tidak bisa dibenarkan. Yang keempat, Anal malak ayatun min ayatillah. Malaikat itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah. Kalau sampai malaikat menunjukkan jati dirinya, nah ini merupakan petanda, bisa petanda baik, bisa petanda buruk. Kalau malaikat jol kelihatan sama kita itu. Ya. Mungkin waktu dicabut rohnya kali ya, kita ngelihat malaikat beneran. Waktu dicabut roh kita dicabut. Yang kelima, li'annau aqarru bi annau ayatun tadullu ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka percaya malaikat itu turun kepada Nabi. Paling tidak apa yang disampaikan sikap Rasulullah itu sudah mengalahkan mereka. Sudah membuat geger gitu. Ya. Jadi kehadiran Rasulullah ini membuat masalah. Ya, membuat gempar. Paling tidak mereka akui itu. Jadi sampai sekarang pun orang yang kurang percaya atau tidak percaya pada Rasulullah masih mengatakan Rasulullah itu orang yang cerdas. Untungnya masih ngomong begitu tuh. Jadi Rasulullah itu bukan manusia biasa. Mereka begitu ngomong, punya kecerdasan yang luar biasa. Sebab kalau ada orang yang sejaman dengan Nabi sekarang, kita teliti omongan-omongannya pasti udah ngawur. Sudah dibantah oleh ilmu pengetahuan. Contohnya Charles Darwin, ya, yang mengemukakan teori evolusi. Nah, itu sekarang sudah dibantah oleh ilmu sendiri gitu. Padahal dia orang modern gitu kan. Yang kelima, Annallah subhanahu wa ta'ala yaruddu alal mu'anidin bimisli ma'anadu wa yuhadziru miqtirahil ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaan orang-orang yang ingkar. Ya, Allah menyatakan walau anzalna malakal laqudiyal amr. Seandainya kami menurunkan malaikat, niscaya tamat sudah. Artinya kehidupan ini selesai. Ya, artinya kalau sudah minta segalanya diselesaikan, ya sudah tamat. Kan kita sekarang menghadapi dinamika. Kalau kita tidak menginginkan dinamika, ya kenapa sih ruwet amat pengen cepat selesai? Ya udah, Anda juga mati nanti. Kalau udah selesai. Greget ngadepin orang yang nggak beriman gitu kan. Udah sih, kenapa sih? Dibunuh aja sih. Ya udah, kalau sudah selesai, Anda juga mati nanti. Habis sudah. Makanya dibuat dinamika. Nanti tampil yang nggak benar, diomongin susah, kitanya greget. Nah itu dinamika kehidupan. Akhirnya angka-angka perolehan pahala kita meningkat drastis karena kita menghadapi keruwetan. Menghadapi masalah. Kalau semuanya cepat beres, ya sudah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Andaikan kami mau, niscaya kami buat semua manusia beriman. Kalau kami mau, kamu nggak usah tugas apa-apa, udah duduk manis. Tapi nggak dapat pahala.
Begitu Allah sampaikan. Kita menghadapi keruwetan, menghadapi kegundahan, kecemasan, kekhawatiran, kemiskinan. Nah, itu semuanya adalah bagian dari dakwah. Nanti akan tiba saat yang nganggur, kosong. Kehilangan pegangan. Sudah nggak ada yang diurus. Kita merasa hening. Apalagi nanti masuk ke kubur. Kalau kita sekarang diingatkan sebagai makhluk sosial, ya, walaupun kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kan kita mengakhiri sholat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neo kanan, hadir kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Kita mengupdate teman-teman kita. Iya kan? Secara tidak sadar kan? Kalau Pak Kamal berapa kali nggak masuk, saya pasti tahu. Kemana Pak Kamal? Kelangan. Itu kan secara otomatis, nggak perlu. Pak Kamal, hadir. Pak Hilman, hadir. Nggak perlu begitu kan, si imam. Walaupun dia ngelihat, sawu, suku, faku. Dia kan mengupdate tuh. Kalau terbiasa hadir, tapi kalau kadang-kadang ya nggak apal kan. Itu sebenarnya mengupdate secara otomatis, alamiah gitu. Rasulullah nggak perlu ada agenda baru. Kayak saya mau ngajar kan, dipanggil dulu namanya. Kemana ini? Katanya hadir, orangnya nggak ada. Nggak taunya tidur di belakang. Contohnya begitu kan? Nah, jadi secara otomatis diupdate. Nah, jadi kita disadarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa kita ini makhluk sosial. Buktikan bahwa Anda itu makhluk sosial. Tolonglah saudaramu. Gitu kan? Tolonglah saudaramu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa menjaga orang lain dari lisan dan tangannya. Tangan dia dan lisan dia. Minimal nggak mengganggu aja. Ya. Tapi nanti setelah kita wafat, kita sendiri-sendiri. Walaqad khalaqnakum furada. Walaqad ji'tumuna furada. Sungguh kamu datang hari ini sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Dan kamu tinggalkan semua yang aku berikan pada kalian. Mana rumahmu yang bagus? Kenapa nggak dibawa? Sendiri aja. Mana depositomu? Nggak dibawa juga. Kamu tinggalkan semua untuk ahli waris. Nah, disitulah ya kita harus menghadapi sendiri-sendiri. Alih-alih orang lain, Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita membantah, Allah sampaikan gugatan-gugatan pada kita. Kita membantah, tangan sama kaki kita yang jawab. Kenapa kamu bukannya ngebela saya? Tangan sama kaki malah membenarkan apa yang Allah sampaikan. Begitu juga plus kulit-kulit. Wa qalu li juludihim lima anta kana Allah, lima syahidtum. Kulit-kulit ini bicara. Ya, ketika kita membantah, enggak, saya enggak begitu. Kulit bicara. Maka kita kemudian menegur kulit kita. Kenapa kamu bicara bukannya membantu? Antaqana Allah. Allah lah yang membuat kami pandai bicara. Allah yang nyuruh. Jadi kita udah jangankan ada saksi gitu. Jangankan dihadirkan saksi. Nggak ada saksi aja tubuh kita menjadi saksi. Bagaimana kita nggak lemes? Ya, tangan kita ngomong, iya dulu begitu. 85 diturus 100. Iya, saya yang melakukan. Kaki kita juga memberatkan kita. Waduh, udah nggak bisa. Boro-boro ada saksi. Nah, makanya yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Bumi pun bercerita. Bumi yang kita ini pijak bercerita. Maka saudara-saudara, kedudukan saudara hari ini tercatat. Tercatat. Kalau saudara sulit berpikir, apa iya? Saudara jalan saja itu lewat
jalan raya Serang, ya, pakai HP begini, jangan pakai safety belt. Melintas saja jalan raya Serang tuh. Trotoarnya, jalan-jalan trotoar. Pasti beberapa waktu kemudian akan ada surat datang ke rumah. Ya, berikut fotonya. Kiriman dari Polri. Saudara harus bayar tilang. Itu nggak ada polisi. Dia bisa melaporkan alat. Ini buatan manusia, apalagi buatan Allah. Yo, los kalau nggak percaya sekali-kali. Saya sih belum pernah kejadian. Tapi saya dijemput mau ke madrasah. Pasang Ustadz safety beltnya, tumben orang pesantren mau begitu kan. Emang kenapa? Kemarin saya kena tilang elektronik. Tuh, kalau udah kena tilang baru tuh pasang, berat Ustadz 500.000. Iya, ada fotonya, ada. Nah itu bisa menjadi saksi. Nggak ada orang, padahal dia kalau istrinya nggak ada alat bisa bablas saja. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan ada saksi, saudara. Makanya kita mufakatan ini kalau ditanya, saya orang baik, jauh baik. Ya kan? Kaifa tashhaduna ala hadzal mayyit? Kan begitu. Apa kesaksian Anda terhadap jenazah ini? Khair. Nah, begitu. Sebenarnya itu tidak perlu secara konkret, secara abstrak. Jadi kita kan selalu menghadapi mayit itu kan diem. Ya, sebab jenazah itu khotib bisu. Khotib bisu katanya. Jadi diam-diam dia menceramai kita. Ntar kamu nyusul kayak saya. Nggak usah janjian. Kalau kita mau datang ke suatu tempat kan harus booking dulu. Mau ke Bandung lah contohnya, kan janjian dulu, ya kan? Di sana kosong apa enggak? Kalau kematian mah nggak perlu booking, nggak perlu. Sebab bukan kita yang datang, tapi dia yang datang. Nah itu. Jadi sebenarnya memang benar saudara, bahwa itu nanti akan direkam. Paling tidak, coba saudara bayangkan, kalau saudara ingin melihat bagaimana Allah mencatat kita, Pak Kamal bayangkan, kalau kita masing-masing yang hadir ini ditanya, ya Pak Kamal nggak ada gitu, tapi Kamal bisa dengar bagaimana pendapat Anda terhadap Pak Kamal. Itu kira-kira nggak jauh dari begitu. Di akhirat, anggaplah begitu. Itu aja sudah mengerikan, Pak. Wah, setahu saya sih dia suka ke masjid. Alhamdulillah. Kita butuh itu, Pak Kamal. Walaupun Allah Maha tahu, kita butuh itu. Karena itu kita tidak boleh banyak bertengkar dengan orang lain. Supaya secara alamiah tercipta rekaman reputasi kita. Apa yang saudara tahu terhadap Ahmad Syarif Hidayatullah? Harus mufakatan baik. Secara tidak langsung itu sebenarnya nanti ditanya. Jadi kalau tanya nih, baik apa nggak baik? Kalau jumlah yang ngomong baik, maka Allah catat baik. Bukan direkayasa, bukan. Paling tidak begitu. Sebab tidak akan jauh-jauh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bahkan kapling yang kita dudukin hari ini akan menjadi kesaksian. Dia mencatat dengan cermat jamnya, tanggalnya, aktivitas apa yang kita lakukan. Nah kalau kita ngantuk, ya pasti ada fotonya. Tapi mending daripada nggak hadir. Ya, karena kita hadir di tengah-tengah kerumunan malaikat. Maka hawanya ngantuk. Jadi bukan bercanda saya. Karena malaikat itu kan nur. Cahaya. Ya, kalau kerumunannya bukan kerumunan pengajian, anehnya nggak ngantuk. Ya memang ada adem-ademnya juga ya. Kalau di sini mati, AC dimatiin pasti nggak ngantuk. Nah, itulah kesimpulan yang ke-5 ya. Yang ke-6,
annal mukadzibin li rusul, pendusta-pendusta rasul, idzak tarahu ayatan muayyadatan wa lam yu'minu ujilat lahumul uqubat. Penentang-penentang rasul atau pendusta-pendusta rasul, jika mereka mengusulkan adanya mukjizat, kemudian mukjizat datang, mereka tidak beriman, nanti mereka akan disiksa. Seperti biasanya, ya. Yang ketujuh, annallahu ta'ala law arada ay yanzila malakan lam yanzil malakan bisawratihi mulkiyah. Kalau Allah menurunkan rasul-rasul itu dalam bentuk malaikat, tentu tidak dalam bentuk malaikat asli. Kalau sampai diturunkan dalam bentuk malaikat asli, alih-alih mau taat malah kepuyuh-puyuh gitu loh. Ya, boro-boro dia mau taat, baru ngelihatnya aja udah klenger semua tuh. Ketakutan. Ya kan? Nah, pasti Allah akan wujudkan dalam bentuk malaikat. Seperti malaikat pernah datang pada Rasulullah, malaikat Jibril. Beritahu aku apa itu Islam, dijelaskan. Apa itu iman? Nanya, dijawab iya benar, iya benar. Tuh, kalian nanya, dijawab iya benar, iya benar. Kayak ngetes. Setelah pergi Rasulullah bertanya, kamu tahu siapa tadi itu? Orang itu tadi siapa? Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Itu tadi Jibril. Kalau Jibril menampakkan wujud aslinya, waduh, boro-boro bisa ngeliat. Ya, karena Rasulullah waktu diajak Isra Mi'raj itu pernah melihat sayapnya saja 600.000. Sayapnya. Maka pantas kalau perjalanan beliau itu bisa ditempuh dalam waktu singkat. Karena pernah diuji dengan seekor entok. Entok sayapnya diikat, maka perjalanan sejam itu 5 km. Entok tuh, yang bisa terbang ya, kayak bebek tapi bisa terbang. Ketika sayapnya diikat, perjalanan sejam itu 5 km. Tapi begitu dilepas, 25 km. Karena dia bisa memanfaatkan sayap sembarian. Nah ini artinya ada peningkatan kuadrat. Kalau sayap malaikat Jibril 600.000, pangkat 600.000 itu udah jarak nggak ada arti. Karena kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Nah beliau itu 600.000 sayapnya. Saya nggak tahu nih Rasulullah ngitungnya bagaimana. Satu. Mungkin dari info ya. Masa mau berangkat ngitungin sayap. Nah, kita lanjutkan. Yang ketujuh, yang kedelapan, hikmatullah tabaraka wa ta'ala fi irsali rusul minal bashar min ajir rukun ilaihim wa qabulihim. Ada hikmat tertentu. Allah menurunkan rasulnya dengan manusia. Manusia yang sebangsa dengan kita. Ini ada hikmahnya, ya. Sehingga kita bisa familiar dengan Rasulullah. Beliau juga menikah, ada rumahnya, bisa didatangi kan, bisa diintip. Bagaimana perilaku beliau di rumah. Kalau bukan manusia, susah. Ngilang nantinya. Nah, sebab, kata di sini, bal inna Allah tabaraka wa ta'ala yajar rusul mina awsatil aqwam wa asyrafihim. Tetapi bukan sembarang orang yang Allah jadikan rasul, nasabnya bagus. Beliau keturunan yang bersih, ya, keturunan yang bersih dari bangsawan. Jadi bukan sembarang orang, sebab nanti kalau diutusnya dari keturunan yang rendah, seperti sudra, kasta sudra, nanti dipersoalkan lagi. Yang atas nggak mau nerima. Wah, kok bangsa begituan yang dikirim? Nah, ini ngeyel lagi nanti. Nah, maka hampir semua nabi-nabi ceritanya itu semuanya bangsawan. Seperti Siddhartha Gautama. Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan Siddhartha itu adalah nabi. Loh kok bisa nggak dicatat? Sebab Allah sendiri menyatakan, wa minhum man lam naksushum alaik. Di antara rasul-rasul itu ada yang kami tidak kisahkan.
Contohnya Khidir. Ada gejalanya kan? Ada gejalanya dia mengajari Nabi Musa. Tapi nggak dicatat dalam list 25. Nabi Khidir kan tidak ada di yang 25 Nabi. Semua pembawa kebenaran termasuk Aristoteles, kemungkinan itu Nabi, kemungkinan. Karena dia punya kecerdasan yang luar biasa. Dan mereka-mereka itu mengenal Tuhan. Cuma kita tidak boleh meyakinkan bahwa itu. Nggak ada keterangan soalnya. Tapi Allah menyatakan ada Rasul yang tidak kami catat. Yang ke-9, husnul muhajjata fil Qur'anil Karim wa huwa annahu law jal amru ala iqtirahi haula lam yakun ala maqtarahu ay lam yakun malakan li adamil musa. Yang ke-9 ini Allah ingin mengajari kita ya kecerdasan, yaitu kalau Rasul itu harus yang diutus itu malaikat, ya niscaya penduduknya juga harus malaikat, karena harus ada kesesuaian. Tuh. Jadi Allah mengajari kita tidak, namanya kalau bahasa oversize namanya, tidak standar, ya nggak bisa lah. Ya. Contohnya dalam urusan ngelas saja. Kalau ininya apa itu kawat lasnya berbeda, aluminium pakai besi, ya nggak nempel. Saudara kan tahu tentang las-las, saya ngerti dikit aja. Ya, kuningan dia pakai bukan pakai kuningan, nggak mau nempel nantinya karena bukan jenisnya. Nah, begitu juga manusia. Kalau manusia dikirimi malaikat, boro-boro mau nurut, malah terkencing-kencing nanti. Dilihatin lagi, kaget lagi, mati lagi, kelenger lagi. Ya kan? Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, tafsir dari ayat 8 dan 9. Nanti kita lanjutkan dulu fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Masih tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Li ukhtun walaha khamsu aulad. Saya punya saudara perempuan, teteh atau adik perempuannya. Anaknya 5. Waqad balagul hulum, dan sudah gede-gede. Wa waliduhum qad mata qabla salasa asyara sana. Sebelum usia 13 tahun, ayahnya wafat. Ini anak-anak yatim maksudnya. Waqad zallat hiya wa auladuha mundzu firaqi abihim tahta kafalati alaihim. Sejak bapaknya enggak ada, mereka yang merawat adalah aku. Saya yang memberikan perlindungan. Ani ana wa akhil kabir. Saya dan kakak saya. Fi kulli ma yasudul ma'as, semua kebutuhannya kami yang berikan. Suatu saat ada orang yang muhsin, memberikan bantuan, ya, sejumlah uang, bimablaghin minimal lisyirai maskan, tujuannya untuk beli rumah, karena mereka nggak punya rumah. Lakin bisa berintizar lima minimal istikmalan lama stamlamnahu sabiqan faqad halal haul ala hadas hal mal wa su'al hal tajibu zakat fi hadzal mal. Persoalannya belum cukup buat beli rumah, sudah setahun. Jadi sudah memenuhi nisab. Katakanlah nisab itu kan 85 gram. Katakanlah segram itu 1 juta. Ya, harga rumah 300 juta. Lagi ngumpulin mencapai 300 juta, yang ada ini setahun. Kan memenuhi nisab dan haul. Nah, apakah wajib zakat apa enggak? Nah, ini yang ditanyakan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan az-zakat wajibatun fi hadzal mal. Wajib zakat katanya. Ya, zakat itu menjadi wajib pada harta ini. Jadi walaupun harta anak yatim kalau memenuhi 2 kriteria, haul dan nisab, tetap harus dikeluarkan. Ya, contohnya kita selaku paman, kita dititipi harta anak yatim melebihi nisab. Nah, kalau sudah setahun wajib kita
keluarkan. Walaupun dia yatim dan dia butuh dana kan. Jadi dana yang kita tahan ini memang untuk kehidupan dia. Kan namanya anak yatim kan, sekolahnya, hari-harinya, nggak bisa main dihabisin begitu aja. Tapi kalau sudah cukup nisab dan setahun, tetap harus dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya tentu tidak. Kalau dalam bentuk manusia, berarti dalam dimensi manusia. Bisa diraba, gitu kan. Seperti malaikat-malaikat yang memberitahu Nabi Ibrahim, ya, saat mereka pertama memberitahu bahwa Siti Sarah akan hamil. Yang kedua, mereka punya tugas double, ya, yaitu akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Nah, mereka datang itu dalam bentuk manusia. Maka diberilah suguhan oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu selalu memberi makan tamu yang datang. Tapi mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Sehingga ini menimbulkan kecurigaan. Kenapa? Kok nggak mau? Nabi Ibrahim heran. Nah, lalu setelah didesak mereka menyatakan kami ini malaikat-malaikat. Itu Pak. Nah, malaikat ini pernah datang kepada Rasulullah untuk pertama kali menurunkan Iqra itu dalam bentuk aslinya. Sehingga Rasulullah ngebecir itu kan pasti ketakutan gitu. Zammiluni, selimuti aku sendiri. Ngedrok-dok gitu. Karena melihat aslinya. Nah, itu disampaikan kepada Khadijah. Khadijah yang juga awam karena dia bukan nabi kan. Aku yakin makhluk yang datang itu pasti makhluk baik. Jadi kenapa Khadijah bisa ngomong begitu? Beliau sangat mengapresiasi suaminya karena engkau orang baik. Alasannya begitu. Pasti makhluk yang datang tuh makhluk baik karena engkau orang baik. Coba tuh. Kalau istri-istri kita, udah nggak usah nggak usah datang lagi. Ya kan? Tapi Khadijah itu ngomong, sebab engkau baik, engkau ramah, engkau membantu orang, engkau menghormati tamu. Nah itu Pak. Jadi yang datang kepada Rasulullah pernah sekali dalam bentuk aslinya, pernah seringkali dalam bentuk manusia. Itu. Ya, jadi kalau dalam bentuk manusia ya tidak karena sudah familiar ya, sudah sering ketemu kan. Tapi kalau itu terjadi pada kita, pasti kita juga percaya itu kekuatan yang dahsyat. Ketika suatu saat Rasulullah melemparkan pandangan kemanapun, yang dilihat adalah wajah Jibril. Bayangin. Ya kayak semut ada di di belalai gajah itu gimana. Dia kemanapun gajah semua. Tentunya gitu Pak. Jadi mau Allah Subhanahu Wa Taala bentuknya seperti apa. Tapi kalau bentuk asli pasti manusia nggak bisa terima, nggak siap gitu. Ya, seperti ketika malaikat ingin menghancurkan Nabi Lut, maka dipesan wala yaltafit minkum ahadun. Ini versi dari 2 kitab suci ya. Kalau dalam Bible, janganlah seorang pun menoleh ke belakang. Nah, ternyata istrinya menoleh. Istri Nabi Lut katanya. Menoleh. Begitu dia menoleh, maka dia menjadi patung garam. Jadi tubuhnya menjadi garam semua. Mati dia. Nah, kalau menurut Quran, sudah sejak awal istrinya nggak terima. Jadi boro-boro mau ikut dia. Ini bedaan versi. Tapi dalam Quran ada wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Jangan sekali-kali kamu tengok ke belakang. Alasan nggak boleh tengok belakang itu bukan menjadi patung garam, bukan. Karena malaikat yang bekerja. Kata orang sini, pasti akan gila engkau nih. Ngegilakaken itu. Lihat gede pasti. Boro-boro mau lari dia lemes nantinya. Nah, maka jangan tengok ke belakang. Karena malaikat sedang bekerja. Jadi bumi ini dijebol, ditungkepin begitu. Begitunya, diperlakukan kepada kaumnya Nabi Lut. Sampai sekarang tempat itu tetap nggak bisa dihuni orang.
Bahkan ikan pun tidak bisa karena cairannya begitu asin. Itu berlumpur. Nah, itulah disebut dengan laut mati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian pagi ini, semoga menginspirasi semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan cuaca yang panas. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Jangan sampai cuaca panas itu menimpa kita, menewaskan kita, ya. Semoga kesehatan kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga berkenan menganugerahi kesalehan kepada anak cucu kita, kepada putra-putri kita, serta memberi hidayah pada mereka ke jalan yang lurus. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.